Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya kembali ke Bung Akmal. Bung Akmal, laga berikutnya hari Minggu nanti Uzbekistan. Kalau kita fokus ke Uzbekistan, kemudian dengan tidak bermaksud merendahkan Yaman, itu adalah sebuah strategi yang lebih tepat, atau kita harus fokus seperti apa untuk laga kedua dan ketiga? Ya, ini laga yang berat ya. Buat Uzbekistan misalnya, mereka kalau bisa menang melawan Indonesia, pasti bisa dipastikan mereka setidaknya satu kakinya sudah di perempat final. Dan pastinya Uzbekistan yang saat ini di pertandingan kali ini akan berbeda dengan Uzbekistan ketika 2022, ketika kita mampu menahan Uzbekistan 0-0. Kenapa? Karena ketika itu Uzbekistan sudah dinyatakan lolos di partai ketiga melawan Indonesia. Dia menurunkan semua pemain-pemain pelapisnya sehingga kita bisa menahan imbang mereka 0-0 ketika itu. Tapi di pertandingan kali ini adalah pertandingan yang justru sangat menentukan karena ini merupakan pertandingan kedua yang harus dilakukan oleh kedua tim. Buat Indonesia kekalahan maka akan membuat kita harus mengangkat bendera putih di Piala Asia ini, dan itu adalah gambaran kegagalan kita di Piala Asia kali ini. Tapi kalau bisa menang itu akan membuka kans, karena di partai terakhir melawan Yaman tentunya akan menjadi partai hidup mati, walaupun di kualifikasi kita hanya bermain imbang 1-1 melawan Yaman, tim yang sejatinya prestasi terbaiknya adalah perempat final Piala Asia pada 1975. Tapi kalau untuk Uzbekistan, saya pikir mereka akan belajar banyak dari hanya bisa menang 1-0 dari Yaman untuk bisa setidaknya meraih kemenangan juga dengan skor yang lebih baik dan lebih besar. Karena ini akan sangat menentukan kalau sampai kemudian di akhir grup C ini poin mereka misalnya sama dengan yang didapat Iran, maka selisih gol akan sangat menentukan. Dan sebagai juara bertahan pastinya mereka punya motivasi besar untuk bisa mempertahankan gelar yang mereka raih pada 2 tahun lalu. Sementara buat Iran ini akan menjadi momentum ya buat mereka, karena sebelumnya di Piala Asia yang lalu Iran ini hanya sampai perempat final, mereka kalah dari Irak 1-0, di mana Irak ketika itu bertemu dengan Uzbekistan dan dua-duanya ketika itu berhadapan dengan Indonesia. Dan saya pikir apa yang harus dilakukan oleh Coach Indra Safri kepada para pemainnya adalah bahwa ini adalah partai yang sangat penting buat para pemain, tapi juga bagaimana para pemain ini bisa tampil lepas menghadapi Uzbekistan ya. Tidaknya tidak membawa beban hasil buruk atau rekor buruk yang dimiliki oleh Coach Indra Safri sejauh ini ketika berhadapan dengan Uzbekistan, plus tentunya tidak inferior, tidak merasa gentar sebelum masuk ke lapangan. Dan itu yang paling penting saya pikir, ketika para pemain ini bisa tampil percaya diri masuk lapangan, maka peluang kita untuk bisa setidaknya menghadapi permainan Uzbekistan yang saat ini merupakan salah satu negara yang sedang sangat berkembang di kawasan Asia untuk bisa menyaingi Jepang, Korea Selatan, dan juga Australia, serta juga Iran tentunya. Ini yang kemudian menjadi catatan penting menurut saya yang harus dilakukan oleh Coach Indra Safri. Plus tentunya adalah bagaimana dia menurunkan starting line up yang benar sesuai dengan analisa lawan yang dihadapi. Jangan sampai kemudian ada pemain-pemain yang secara mental tidak siap tapi dipaksakan turun dan kemudian pada akhirnya menjadi salah satu titik lemah dari tim kita. Yang menjadi catatan saya adalah yang paling harus dibenahi di tim kita saat ini adalah ya sektor lini belakang, Iqbal Gwijangge, kemudian Kadek Ariel Priyatna, Buffon maupun Adoni Tri Pamungkas, agar mereka juga bisa lebih tenang dalam berkoordinasi dan berkomunikasi, utamanya dalam mengantisipasi bola-bola diagonal yang kemarin menjadi titik lemah kita ketika kalah 0-3 dari Iran. Oke, saya ke Bung Firzi. Bung Firzi, kalau belajar dari laga lawan Iran kemarin, kira-kira waktu kita akan menghadapi Uzbekistan, siapa Garuda muda kita yang akan jadi bintang di lapangan? Ini belajar dari pengalaman lawan Iran. Ya, dari laga pertama ya sebenarnya pemain pengganti Marcelinus kan kemarin juga mainnya bagus ya setelah dia masuk dari bench, berapa kali mengancam pertahanan Iran dari sisi kanan. Dia memberikan umpan kepada Jens Raven yang masih belum bisa ditanduk masuk, terus kemudian dia juga menguji kiper lawan dengan penetrasinya dan tembakannya. Tapi
selain itu emang percikan kreativitas kita di lini depan masih bisa ditingkatkan ya, terutama aliran bola ketika kita masuk middle third itu. Bagaimana cara kita progresi bola dari middle third ke sepertiga serangan akhir. Kita lihat Jens kemarin harus turun beberapa kali untuk menjemput bola karena alirannya mandek di situ, dan itu yang jadi catatan, dan itu yang harus bisa kita tingkatkan. Kita tahu Donitri bagus-bagus deliverynya dari sisi kiri, mungkin kita bisa maksimalkan itu juga secara lebih, karena kita tahu secara fisik ini Uzbekistan 11-12 nanti dengan Iran ya. Kita sekarang jadi paham kenapa dalam banyak turnamen Coach Shin Tae-yong itu banyak menekankan pendekatan fisik ya, physical preparation-nya mungkin memakan mayoritas 70% dari waktu persiapan timnas di kategori usia ini, dalam baik di Piala Asia U23 atau Piala Asia Senior kemarin, karena memang kita suka mental nih kalau menghadapi lawan-lawan dari Asia Barat. Nah ini kalau ini udah tidak bisa diapa-apakan lagi sekarang, jadi memang kita harus cari cara untuk melewatinya itu. Antisipasi umpan silang seperti yang Coach Indra katakan jadi kelemahan di laga awal, itu juga harus ditingkatkan lagi ya, entah itu menghentikan umpan silang dari sumbernya atau kita man marking lebih bagus. Tapi kalau misalnya tim lawan kemarin mencetak gol lewat salto, yaitu tim manapun akan kesulitan ya untuk menahannya. Memang teknik yang luar biasa sekali dari pemain nomor 7 mereka, dan harapannya individual brilliance itu juga keluar dari pemain kita yang ada di lapangan nanti. Kalau Marcelino sama Ola kenapa nggak dimasukin dari awal ya Bung Firzi ya? Nah itu sih sebenarnya selection ya, menurut saya nggak ada yang salah dari selection kemarin juga ya. Dari awal memang mungkin itu best 11 yang Coach Indra lihat dari preparation sepanjang TC kemarin, dari jauh-jauh hari, dari Toulon dan lain-lain, dan kita bisa lihat ketika dia datang dari bench kan dia memberikan impact yang kuat, dan impact dari bench itu yang sebenarnya tim-tim perlukan dalam turnamen ini. Jadi bukan hanya starting 11 yang harus berkontribusi, tapi pemain-pemain yang dari bangku cadangan juga harus memberikan dampak. Salut juga kepada Evandra kemarin ya, pemain termuda di skuad ini, baru 16 tahun bermain di kategori turnamen kategori usia 20 tahun. Penampilannya ketika masuk juga dependable, dan dia paling muda kan? Apik sendiri, paling muda, iya betul sekali. Dan ya ini adalah ya kita harapin dari para pemain yang ada, pelapis ataupun utama, bisa memberikan yang terbaik di pertandingan kedua nanti. Oke, baik. Kita rehat sekali lagi, Bung Firzi dan Bung Akmal. Kita lanjutkan diskusi kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Indonesia, Timnas Garuda Muda kita, tanggal 16 Februari mendatang hari Minggu akan berhadapan dengan tim Uzbekistan. Saya kembali ke Bung Akmal Marhali. Kalau kita ngadepin Uzbek, kira-kira apakah harus mengubah strategi atau formasi yang selama ini diyakini oleh Coach Indra? Bung Akmal. Ya, kalau dengan strategi ball position ini akan sangat sulit ya untuk bisa berhadapan dengan Uzbekistan, dan itu kita sudah mengalaminya ketika uji coba melawan Uzbekistan dan kita kalah 2-3, di mana kita memainkan ball position tapi kemudian serangan cepat dari Uzbekistan akhirnya membuat kita kalah ketika uji coba saat itu. Yang paling penting adalah bagaimana para pemain ini bisa memainkan transisi bertahan dengan menyerangnya lebih baik dari ketika berhadapan dengan Iran. Dan yang paling penting lagi menurut saya adalah final third-nya, seperti yang tadi dikatakan oleh Firzi, kita bisa lebih maksimal dan punya naluri gol yang cukup baik ya, karena bagaimanapun untuk meraih kemenangan maka salah satu cara yang bisa dilakukan salah satu caranya adalah bisa mencetak gol ke gawang lawan, dan ini saya lihat problem ya buat Indonesia saat ini atau tim di bawah arahan Coach Indra Safri. Muhammad Ragil belum begitu produktif, Jan Schreven juga belum menunjukkan produktivitasnya atau bahkan ketajamannya di lini depan. Bahkan ketika kita Mandiri Under 20 Challenge Series saja untuk berhadapan dengan Suriah dan juga Yordan kita tidak bisa mencetak gol. Artinya ini PR
yang harus dibenahi oleh Coach Indra Sapri, bagaimana lini depan bisa bekerja lebih efektif lagi sehingga memberikan kepercayaan diri kepada para pemain lainnya bahwa kita punya lini depan yang bisa setidaknya membobol gawang Uzbekistan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat materi pemain Uzbekistan, mereka ini materi mereka sangat matang. Bahkan kalau dari komposisi pemain misalnya, Uzbekistan ini mayoritas diperkuat oleh pemain dari Pakhtakor, kemudian juga dari Abu Nyodkor, dan juga dari Surkhon. Artinya dari Pakhtakor saja ada 6 pemain yang masuk di tim mereka saat ini. Dengan gambaran bahwa artinya mereka sering bermain bersama-sama di klubnya dan juga di tim nasional tidak butuh waktu tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Mereka juga punya striker yang cukup bagus ya, Mirbek Sodov yang main di klub dari Serbia, Jedinsko. Kemudian ada juga yang sebenarnya main seperti Marcinus Omaora main di Spanyol bersama Leganes, yaitu gelandangnya Lazirbek Mirzaev. Dan tentunya striker mereka yang kemarin cetak gol, Muhammad Urinbov, ini akan menjadi ancaman tersendiri buat pertahanan dari tim kita saat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Coach Indra Sapri, misalnya bagaimana dia bisa memotivasi para pemain ini untuk bisa tampil lepas, menunjukkan permainan terbaiknya berhadapan dengan Uzbekistan, dan itu sangat penting. Dan menurut saya lupakan misalnya mimpi-mimpi atau target-target kita untuk bisa lolos Piala Dunia U20 nanti, karena menurut saya yang paling penting adalah fokus berhadapan dengan Uzbekistan di pertandingan kedua nanti, yang ini akan sangat menentukan. Seri itu akan sangat berat buat kita, apalagi kalah. Jadi pilihannya hanya menang. Jadi saya berharap bahwa Coach Indra Sapri bisa memberikan stimulan kepada para pemainnya bahwa di pertandingan ini melawan Uzbekistan kita harus menang. Walaupun di 2 pertandingan sebelumnya Coach Indra Sapri selalu kalah berhadapan dengan Uzbekistan. Dan yang paling penting adalah bagaimana para pemain ini bisa bisa meyakini diri mereka sendiri untuk tidak merasa takut ketika berhadapan dengan Uzbekistan. Bagaimanapun mereka ini adalah juara bertahan yang walaupun pemainnya sudah pasti berubah dari ketika mereka juara 2 tahun lalu dengan yang ada saat ini. Oke. Bung Firzi, harusnya kan kita udah ada suntikan pemain baru, Gaipen sama Marks ya. Bisa dong, harusnya bisa jadi vitamin yang mensupport timnas Garuda Muda kita untuk lawan Uzbekistan nanti. Ya itu ke depannya ya, karena kan kita tahu pendaftarannya Piala Asia U20 ini dilakukan sebelum proses naturalisasi tim dan Dion selesai, sehingga pemain yang ketika itu di trial di turnamen Toulon masih belum bisa main, dan harapannya di SEA Games nanti mereka bisa turun memperkuat karena setelah proses naturalisasi mereka selesai dengan Ole Romeni pada awal Februari kemarin. Dan ya kita lihat sebenarnya peran, kalau bicara individu kembali saya tekankan mungkin peran dari Welber Jardim ya di lini tengah, karena kita tahu dari ketika dia main di Piala Dunia U17 saja anak ini spesial banget. Teknik, skill, visi dia punya semua, dan dari seorang bek kanan dia sekarang maju menjadi playmaker. Dan kita lihat juga dia membentuk kerjasama bagus dengan Tony di lini tengah ya, ketangguhannya. Dan saya ingin lihat dia bisa keluar kreativitasnya, semoga dia bisa keluar dari tekanan lawan, nggak seperti pada pertandingan pertama kemarin. Bola-bolanya luar biasa, dan juga bagi Jens agar nggak terlalu turun lagi menjemput bola, biarlah dia jadi striker penalty box yang membawanya mencetak 4 gol di Piala AFF U19 kemarin, yang membuat dia jadi tumpuan utama serangan timnas kita, karena kita tahu dia finisher yang hebat. Semoga tim juga ya bisa maju, tidak terlalu bertahan terlalu dalam ya, karena kita juga hati-hati ruang antar lini itu juga jadi masalah kemarin. Dan semoga dalam waktu dekat ini Coach Indra sudah menemukan solusi yang tepat bagi problem mencetak gol timnas Indonesia seperti yang sudah dibahas tadi di Under-20 Challenge Series. Oke, kalau Bung Firzi, prediksi skor Indonesia lawan Uzbek berapa nih? Minimal seri dah 1-1. Seri. Oke, 1-1 ya. Kita kunci jawabannya. Bung Akmal, berapa skornya Bung Akmal? Ya, saya pikir kalau kita bisa tahan seri sudah hasil yang sangat bagus ya buat buat tim U20 saat ini ya. Bisa 0-0, bisa 1-1 itu
sudah hasil yang bagus, tapi sekali lagi Uzbekistan ini lawan yang sangat berat buat Indonesia. Jadi Bung Doni, kalau dulu STY selalu tetap yakin, sekarang Indra Sapri kan IS. Insya Allah sukses. Asik. Sukses lah pokoknya buat tim Garuda Muda kita. Bung Akmal, terima kasih sudah bersama kami. Bung Firsi, terima kasih. Jangan lupa hari Minggu 16 Februari kita nonton bareng dan doakan bareng juga timnas kita ya. Sukses. Salam olahraga, sampai jumpa. Salam.